Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif taqillahi haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa, bermujahahah, bermuqabalah di tempat ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah sampai kepada kita. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang Kitabus Shiyam. Kita ambil dari kitab Bulughul Maram. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Kitabus Shiyam. Kitabus Shiyam. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kepada hadisnya, kita jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan Shiyam itu. Kawan sekalian, yang dimaksud dengan as-Shiyam, kalau kita terjemahkan berarti puasa. Yang dimaksud dengan as-Shiyam itu adalah al-imsak, yaitu menahan. Maka biasanya nek kita makan sahur itu kan ada istilahnya itu apa? Imsak gitu kan. Imsak itu yo menahan sebenarnya. Ya. Dan biasanya imsak itu didengungkan di masjid. Masjid itu biasanya kan belum sampai waktu subuh gitu ya Pak ya. Fajar itu belum masuk mestinya. Maka sebenarnya nih imsak itu ya masih boleh makan, kan begitu. Ya. Karena imsak itu kan ya nahan. Ya, itu secara bahasa. Jadi as-Shiyam itu al-imsaku, menahan, dan mencakup makna secara umum. Ya, menahan dari perkataan atau perbuatan, dia menahan untuk tidak berbicara, itu namanya ya puasa. Menahan untuk tidak berbuat, itu ya puasa. Mungkin kita ditanya sama orang, kan, Pak, kok sampean ndak kerja gitu kan, aku poso kok gitu kan. Ya itu ya betul. Dari segi apa? Bahasa. Nahan dari apa? Nahan tidak kerja. Kan? Itu secara bahasa. Jadi artinya ikhwan sekalian, kalau kita menahan untuk tidak berbicara ataupun kalau kita menahan untuk tidak berbuat, itu ya puasa namanya. Itu dari segi apa? Bahasa. Makanya ikhwan sekalian, di dalam Islam ini yang dipakai untuk menentukan sebuah hukum
Itu kan bukan dari segi bahasa, tapi dari segi istilahnya. Kayak seperti sholat ya Pak ya. As-sholat itu kan dari segi bahasa apa coba? Doa. Ya. Doa itu apa? Ngingatkan. Ya. Sehingga ikhwan sekalian, kalau ada orang yang mengatakan kamu sudah sholat gak? Sudah. Loh, dari tadi saya lihat kamu nggak sholat kok. Kan harus eling kan begitu kan? Ya sholat namanya. Itu dari segi apa? Bahasa. Ya. Tapi yang diambil, yang dipakai dalam Islam ini yaitu dari segi istilah. Maka yang dimaksud dengan asyamu itu adalah al-imsaku 'anil muftarat. Menahan untuk tidak makan, ini dari istilahnya. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Fajar keberapa ini? Fajar kedua. Ya kan? Fajar itu kan ada dua ya Pak ya. Fajar pertama, fajar yang kedua. Yang pertama namanya fajar kadhib, yang kedua namanya sodik. Ya. Lah, menahan untuk tidak makan, untuk tidak minum. Dari terbitnya fajar yang kedua itu ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Kalau sekarang kan sudah serba mudah ya Pak ya. Ya, untuk menentukan kapan terbitnya fajar itu dan kapan tenggelamnya kan sekarang kan sudah enak, ada hisab pakai hitungan itu kan. Ya. Itu kan memudahkan. Kalau dulu kan enggak ada toh. Pada zaman Rasul kan enggak ada. Kok bisa ya Pak ya? Ya bisa. Allah itu Maha tahu kok. Ya. Lah, bisa enggak mereka sholat tepat waktu? Ya bisa kok. Lah buktinya bisa kok. Ya. Tapi kita itu kadang-kala kan beda toh. Wes enek jadwal, gitu. Ya, jadwal sholat zuhur jam segini, maghrib itu segini, ya masih saja terlambat gitu kan. Dulu itu enggak ada jadwal kan begitu kan? Ya, enggak ada kayak seperti hari ini, tapi mereka itu subhanallah. Ya, sholat itu ya tepat waktu, di awal waktu kan begitu kan, itu dulu. Ya. Kalau sekarang kan ya beda. Ya. Memang fasilitas ini kan kadang-kala kan membuat kita ini kan manja gitu ya Pak ya. Iya. Semakin enak yo, semakin manja kan begitu. Ila ghurubis syamsi ma'aniyati ta'abbud, dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Siyam, puasa secara istilah. Dan puasa ini itu dikerjakan pada bulan Ramadan. Ya, bulan ke-9. Betul ya? Bulan ke-9. Ya. Dilakukan pada bulan Ramadan. Kenapa disebut dengan Ramadan? Ya. Kenapa disebut sebagai Ramadan? Ya, bulan tersebut itu karena identiknya biasanya puasa itu, karena begini, Ramadan itu dari kata, diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata romada, romat. Ya. Atau yaitu ar-ramdu. Artinya itu panas dan menghanguskan. Karena biasanya, Pak, puasa itu jatuh pada bulan, pada waktu kondisi pada saat itu sedang panas-panasnya. Ya. Maka para ulama menjelaskan, ya, Ramadan itu diambil dari bahasa Arab, yaitu dari Ramadan, ya, romat ataupun ar-ramdu, artinya panas, menghanguskan. Kenapa disebut menghanguskan? Dikarenakan orang yang melakukan ibadah saum, ibadah puasa itu bisa menghilangkan dan menghanguskan dosa-dosa yang dikerjakan oleh seseorang. Subhanallah. Maka disebut sebagai apa? Ramadan. Ya, ar-ramdu, romat. Itu kan menghanguskan, menghancurkan ataupun menghilangkan. Ya. Kita masuk kepada hadis yang pertama. Wa an Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha, dari ibunda Hafsah ummul mukminin, ibunya kaum
mukminin. Ini dulu pernah saya jelaskan kenapa istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai ummahatul mukminin, dikarenakan ya istri Rasul itu adalah ibunya kaum muslimin, kan? Ibunya kita itu kan ada dua, ibu kandung kita sendiri dan istrinya Rasulullah. Maka perlakuan kita kepada ibu kita itu harus sama perlakuannya kepada istri Rasulullah. Kenapa? Karena itu ibu kita. Ya, maka kalau ada yang mencela ibunda Aisyah, ada yang mencela ibunda Hafsah, kita harus marah. Sebagaimana ketika ada orang yang mencela ibu kandung kita sendiri, karena ibu kita itu ada dua. Makanya disebut sebagai ummul mukminin, ibunya kaum mukminin. An Hafsata ummil mu'minin radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man lam yubayyitus siyam, barang siapa yang tidak meniatkan puasa, barang siapa yang tidak menetapkan niat puasa, qablal fajri, sebelum terbitnya fajar. Niat itu dihitung dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar yang kedua. Di situ kita boleh niat. Ya, pada maghrib, pada isya, makanya jangan sampai lupa nih niat ini. Karena ini penting, Pak. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meniatkan untuk melaksanakan ibadah puasa itu besok, maka fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Apakah itu dilafatkan, diucapkan, atau tidak diucapkan cuma di dalam hati, itu kan memang para ulama berbeda. Yang penting itu ya pokoknya niat. Dilafatkan atau tidak dilafatkan ya itu sama saja, namanya perbedaan pendapat kok di antara para ulama. Lah, niat itu ikhwan sekalian harus ada. Harus kita niatkan dalam diri kita itu bahwasanya aku itu besok mau puasa, kan begitu kan? Maka menurut jumhur ulama, mayoritas ulama dan pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwa bahwa berniat sebelum terbitnya fajar itu harus setiap malam. Itu pendapatnya jumhur, mayoritas ulama. Ya. Dan pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, niat itu harus ada setiap malam. Alasannya apa? Karena puasa itu adalah ibadah mustaqillah. Ibadah mustaqillah itu maksudnya adalah ibadah yang terpisah-pisah. Ya. Antara satu dengan hitungan yang berikutnya itu tidak mempengaruhi. Ya. Contohnya begini, Pak. Untuk mendekati pemahaman, puasa Ramadan ini berapa hari, Pak? 1 bulan, ya. 1 bulan. Ya, nek 30 29 itu kan itu kan beda-beda kan dengan pokoknya Ramadan itu 1 bulan, ya nanti 29 atau 30 ya nggak tahu saya. Yang pentingnya 1 bulan, ya. 1 bulan. 1 bulan itu kan kadang 29, kadang 30. Yang 31 itu kelihatannya nggak ada kalau dalam puasa Ramadan, ya. Kebanyakan kalau 31. Ya. Karena dalam Islam itu kan 1 bulan itu ya maksimal berapa? 30. 31 enggak ada. Kalau bulan Masehi itu ada. Kalau 32 enggak ada. 31 maksimal. Kalau dalam Islam itu 30, ya. Ya, tapi rata-rata itu 29, rata-rata. Ya, rata-rata. Ya, maksimal itu 30, ya. Lah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Puasa Ramadan ini kan ibadah yang mustaqillah, ibadah yang terpisah-pisah. Kita melaksanakan ibadah puasa 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 hari, puasa kita sah. Pas hari yang ke-11-nya, puasa kita batal. Dibatalkan atau batal. Ya. Maka, ya, puasa yang pertama sampai yang ke-10 itu sah. Dan puasa yang ke-11 itu tidak mempengaruhi puasa yang 1 sampai
10. Bisa dipahami nggih? Itu namanya terpisah-pisah. Ya. Artinya ikhwan sekalian, kita melaksanakan ibadah puasa ini kan terpisah-pisah, mustaqil lah namanya. Ibadah yang kita lakukan, ibadah puasa itu 1 sampai 28 hari sah. Tetapi hari yang ke-29 puasa kita batal, puasa kita rusak. Karena kita mungkin melakukan, karena seseorang itu mungkin melakukan perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa itu, maka puasa 1 sampai tanggal 28 itu tidak rusak. Tetap sah. Tapi berbeda Pak dengan ibadah sholat. Ibadah sholat itu kan ibadah nyambung. Ghair mustaqillah. Pas rokaat pertama tidak ada masalah. Rokaat kedua tidak ada masalah. 3, 4, pas mau salam belum selesai itu. Pas mau salam kentut begitu. Kira-kira rokaat pertama 2, 3 batal nggak? Batal. Itu sholat. Ya, sholat itu beda dengan apa? Puasa. Ya. Makanya kata jumhurul ulama, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, karena ibadah puasa itu adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang terpisah-pisah, maka niat itu harus ada setiap malam. Kalau puasa, kalau niat kita itu tidak ada setiap malam, kalau kita mengikuti pendapatnya jumhurul ulama, maka puasa kita besok itu tidak sah. Kenapa? Tidak ada niat kok. Lah terus gimana? Puasa nggak besok? Ya puasa. Tapi nanti nek ba'da Ramadan ya harus mengqadha. Kan begitu kan. Salahnya nggak niat. Kan. Tapi insya Allah ya nek masalah seperti ini insya Allah bisa lah ya Pak ya. Ini kan yo momen waktu-waktu poso. Nek kita makan sahur ki jane-jane yo besok ki arep nyopo to kan. Mesti kan arep poso to mestinya. Mesti kan ingat toh Pak. Ya, jenengan tarawih kayak mau ngapa sih kok ada tarawih kan begitu kan, mesti lali kan begitu kan. Mesti ya nek salat tarawih, mesti nek tadarusan ya mesti bisa insyaallah besok puasa. Lah kok ya sampai lupa gitu loh. Kan begitu. Ya, kok sampai lupa gitu loh kan. Ya. Makanya ikhwan sekalian, untuk mensiasati itu segera kalau matahari itu sudah terbenam, sudah masuk maghrib, segera berniat. Kan begitu. Niat untuk puasa besok. Khawatir nanti kalau kita tunda-tunda niat, kemudian kita sholat tarawih nggak niat nih sampai subuh nanti. Ternyata apa? Turunnya kebablasan kan begitu kan, nggak sampai niat kan begitu kan ya eman. Ya, maka segera niat. Ya, dikarenakan niat itu bisa itu semenjak terbenamnya matahari sampai terbit fajar yang kedua. Itu kan, itu pendapatnya jumhur. Tapi pendapatnya Imam Malik itu beda Pak. Ya. Kalau pendapatnya Imam Malik itu kelihatan ini banyak yang bukan banyak, ada yang menganut pendapatnya beliau. Niat itu cukup di awalnya saja, diropel istilahnya. Kata Imam Malik, berdasarkan hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nek aku niat puasa 1 bulan yo 1 bulan, walaupun saya niatkan apa di awal. Itu kata Imam Malik begitu. Ya. Pokoknya aku berpuasa Ramadan 1 bulan utuh begitu, ya sudah, berarti 1 bulan. Kan seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu Imam Malik. Ya. Makanya ya mungkin ya nek kita nek angel-angel orang pelupa yo pakai pendapatnya yo Imam Malik yo. Ya kan marem apa ya 1 bulan utuh kan begitu kan, 1 bulan utuh. Likul limri'im ma. Jadi enggak masalah di awal 1 bulan penuh kan begitu kan niatnya, atau mengikuti pendapatnya jumhurul ulama atau pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kalau mengikuti pendapatnya jumhur berarti setiap malam, kalau mengikuti pendapatnya Imam Malik berarti pas awal puasa itu niat 1 bulan penuh. Ya, 1 bulan penuh. Ya. Makanya ikhwanis fillah rahimakumullah, ini sangat penting. Niat ini, ya. Niat ini sangat penting untuk menentukan
sah dan tidaknya puasa kita besok kalau pendapatnya jumhur ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut hadis yang berikutnya. Wa an Sahl bin Sa'd, dari Sahal bin Sa'ad. Betul nggak Pak ya? Radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yazalun nasu bi khairin, manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan. Terjemahnya sama nggih Pak ya? Nggih. Yo, salah-salah dikit kan enggak apa-apa, namanya sama maknanya. Saya baca kitabnya. La yazalun nasu bi khairin, manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan, ma'ajjalul fitrah, selama mereka menyegerakan berbuka, ya, berbuka, makan, kan? Fitr itu yo makan, gitu kan? Makanya kadang kan kita kan keliru Pak, antara makan Idul Fitri dengan Idul Fitrah, gitu kan? Kan ada kan orang-orang begini. Kita sudah kembali ke masa kesucian, seperti bayi yang tidak ada dosa sama sekali, seperti kertas yang tidak ada oret-oretannya. Mereka memaknai Idul Fitri itu kembali suci. Padahal sebenarnya keliru sebenarnya. Idul Fitri itu bukan kembali suci artinya, ya. Tapi artinya apa? Kembali makan. Kan begitu. Lah enggak toh. Ya. Suci itu bukan fitri, tapi namanya fitrah. Kalau zakat fitrah iya, kan itu kan zakat fitrah. Fitrah itu kan Yesus suci. Kalau fitri itu bukan suci, tapi makan, kan begitu kan. Maka sebenarnya keliru kalau ada yang mengatakan kita kembali kepada kesucian. Dari lafaz mana? Namanya Idul Fitri itu bukan kembali suci kok, tapi kembali makan. Kenapa kembali makan? Karena kita selama 1 bulan tidak makan, kan begitu. Maka namanya Idul Fitri, kembali makan. Id itu kan kembali Pak. Fitri itu makan. Ini kan banyak yang keliru. Ya mungkin ya karena ya bukan apa, ya pokoknya ya kok keliru lah begitu kan. Idul Fitri itu kembali makan kan gitu kan, bukan kembali suci. Ya. Nah, kita kembali suci ini kan begini, kawan sekalian. Kita ini kan kalau kita mengatakan kembali suci kan seolah-olah memastikan diri kita bahwasanya kita ini kayak seperti bayi yang tidak ada dosanya. Padahal ingat ya, orang yang melaksanakan ibadah saum itu pada bulan Ramadan itu tidak ada jaminan dosa-dosa. Tidak ada jaminan ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan betul nggih Pak ya? Ya. Saum kita, tarawih kita, bacaan Al-Qur'an kita tidak ada jaminan itu diterima oleh Allah. Kan begitu. Tetapi kan kita mengharap dan berdoa kepada Allah agar itu apa diterima, tapi kan tidak ada jaminan. Ya. Karena bisa jadi ikhwan sekalian, orang yang melaksanakan ibadah puasa, qiraatul Quran, salat tarawih itu tidak mendapatkan apa-apa sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berangkat dari niat yang tidak bagus, yang tidak lurus, kan begitu. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian ini merasa sok bersih, kan begitu kan? Tidak ada jaminan. Maka itulah ikhwan sekalian kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka selesai melaksanakan ibadah saum selama 6 bulan, mereka itu selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang mereka kerjakan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan setelah Ramadan, Pak. Kenapa? Karena mereka khawatir jangan-jangan ibadah saya pas bulan Ramadan itu satu pun tidak diterima oleh Allah. Tapi kita hari ini ikhwan sekalian, padahal ibadahnya yo pas-pasan.
Iya toh? Tarawihnya yo pas-pasan, kan itu kan, baca Al-Qur'annya yo pas-pasan, kan begitu kan? Yo saya banyak turun ya kan begitu. Salat tarawihnya kan juga begitu, kan begitu kan ya Pak ya. Kadang ya 10 menit, kan itu kan ya ndak wusuk dan lain sebagainya. Kan begitu. Itu dengan bangganya, bar Ramadan bilang, aku kembali suci koyok bayi. Kata siapa, kan begitu kan? Belum tentu, kan begitu. Ndak ada jaminan. Tapi kita berdoa kepada Allah dan mengharap mudah-mudahan amal ibadah kita diterima. Tapi tidak boleh memastikan, kan begitu. Subhanallah. Padahal Pak sahabat ikhwan sekalian, baca Al-Qur'annya sudah maksimal, itu kan. Nek saya pernah ceritakan itu, kata salah satu daripada murid Imam Asy-Syafi'i, kana Asy-Syafi'i, ya, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yakhtimul Qur'ani fi syahri Ramadan, mengkhatamkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan itu. Ini pengakuan salah satu muridnya Imam Asy-Syafi'i, bukan Imam Syafi'i yang mengatakan sendiri, Pak. Ya, tapi muridnya, Pak. Ya. Sittina khutmatan. Itu 60 kali khatam, kata Abu Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i. Selama 1 bulan, selama Ramadan. Subhanallah. 60, Pak. 60 dalam 1 bulan itu. Ya, berarti 1 harinya berapa coba? Subhanallah. Ya. Ya. Itu kata muridnya, Pak. Itu pengakuan muridnya Abu Sulaiman rahimahullahu taala. Guruku itu Imam Syafi'i itu pada bulan Ramadan itu 60 kali khatam selama Ramadan itu. Ya. Itu saja, Pak. Sudah selesai Ramadan itu masih merasa cemas. Ya. Masih merasa, ya nek bahasa yo ragu, jangan-jangan ibadahku Al-Qur'anku tadi itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 60 Kak, 60 kali. Nek kita 1 yorong karuan kok. Kan begitu kan. Itu saja nanti pas Ramadan itu bangganya itu kosong-kosong ya, kali opo nih kosong-kosong kan begitu kan. Masyaallah itu yo kita, Pak. Ya, secara umum maksud saya. Ya, maka ikhwan sekalian, jangan pernah merasa bangga dengan amal ibadah yang kita lakukan, tapi kita tetap mengharap dan berdoa kepada Allah agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Ya. Qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Abu Daud menambahkan ikhwan sekalian, li'annal yahuda wan nasara. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka itu mengakhirkan makan berbuka tadi itu. Sampai itu ilastibakin nujum, sampai bintang-bintang itu kelihatan. Ya. Maka kita harus menyelisihi orang Yahudi, orang Nasrani ketika berbuka, karena mereka itu mengakhirkan berbuka tadi itu. Kalau kita itu harus bersegera berbuka, tapi bersegera berbuka itu maksudnya nek waktunya sudah masuk, itu kan jam 5 harus buka, kan bersegera Pak, begitu itu Pak, keliru itu namanya memahami hadis itu. Jam 5 kan belum masuk, kan begitu kan. Nek sudah masuk sudah segera berbuka. Ya. Tapi insya Allah nek kita ya tidak sampai terlambat lah insya Allah, itu ya, Pak, ya. Orang buka sudah siap kok, itu kan. Insya Allah itu kan tinggal berapa menit itu kan, di depan itu sudah ada HP itu kan, dia berapa menit itu kan, di depan sudah hidangan luar biasa, itu ya. Insya Allah ya, insya Allah tidak terlambat lah, insya Allah kita bisa menerapkan hadis ini, insya Allah itu ya Pak ya, insya Allah ya. Tapi ingatkan sekalian ya, bahwasanya menyegerakan berbuka itu, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, itu tidak wajib, tapi itu sunnah. Ya, itu sunnah hukumnya kata Imam Asy-Syafi'i. Dan mengakhirkan berbuka itu juga bukan makruh. Artinya boleh. Ya, itu boleh. Ya, itu kata Imam Asy-Syafi'i begitu. Ya, apalagi kalau kita mengakhirkan berbuka tadi itu, kita niatkan, ini sekali lagi perbedaan ya, perbedaan di antara para ulama.
Apalagi mengakhirkan berbuka tadi itu kita niatkan untuk mendidik nafsu kita. Ya. Kalau tujuannya seperti itu boleh ikhwan sekalian. Tapi kalau tujuannya tadi itu untuk menyelisih sunnah, karena dia beranggapan bahwasanya itu lebih baik mengakhirkan, itu yang tidak boleh. Tapi kalau mengakhirkan itu dengan tujuan, dengan niat itu untuk mendidik hawa nafsu kita, jiwa kita, karena kita ini ya non sewu ya Pak, kita ini kan rakus nih terhadap makanan itu, gitu kan? Buktinya jam 3 siap-siap Pak, gitu kan? Semuanya mau dimakan kan begitu kan? Padahal nek masuk sitik wis cukup kok kan gitu kan? Tapi nek sebelum buka itu kan semuanya kan dihidangkan. Itu kan nafsu kan begitu Pak. Ya. Makanya para ulama itu, ya orang-orang zuhud itu biasanya itu ketika mereka berkeinginan untuk makan, Pak, itu para ulama loh. Ini orang-orang yang zuhud lah ya. Ya. Ketika mereka pengen sesuatu, Pak, itu biasanya mereka nahan. Aku pengen sate begitu kan. Nafsunya itu pengen sate, maka pasti dia tinggalkan. Itu ulama zuhud itu begitu. Ya. Aku tak pengen nasi goreng, mesti mereka tidak makan nasi goreng. Kalau kita kan tidak pengen turuti kan begitu kan. Itu kan kita mungkin alasan kita, aku kan tutup ulama kan. Subhanallah ya. Itu orang zuhud begitu Pak. Ya jadi kan sekalian mengakhirkan berbuka itu tidak makruh, menyegerakan berbuka itu yo tidak wajib, tapi sunnah. Ya, ala kulli hal ikhwan sekalian, kalau kita kembali lagi kepada hadis yang berikutnya tadi itu, maka para ulama menjelaskan yang paling baik itu ya memang menyegerakan berbuka itu, sebagaimana dalam hadis yang berikutnya itu, walid Tirmidzi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ya ajaluhum fitron, hambaku yang paling aku cintai ialah mereka yang paling menyegerakan berbuka. Maka yang paling baik itu adalah menyegerakan berbuka. Cuma sekali lagi mengakhirkan juga boleh kalau memang ada niat-niat sebagaimana yang kita sampaikan tadi itu. Ya. Saking pentingnya, Pak. Menyegerakan berbuka itu para ulama menyebutkan sampai begini. Kalau seandainya tidak ada makanan, ya, tidak ada air, ya pokoknya tidak ada untuk kita buka, maka untuk membatalkan ibadah puasa itu, kata para ulama, silahkan, ini dulu mungkin pernah saya jelaskan, silahkan kumpulkan ludah sebanyak-banyaknya di dalam mulut kita. Nek sudah banyak silahkan ditelan, kan begitu kan. Itu saking pentingnya apa? Menyegerakan berbuka. Maka yang sunnah itu ikhwan sekalian, yang afdol itu adalah menyegerakan berbuka. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut hadis yang berikutnya. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahur, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada barokahnya. Muttafaqun alaih. Saya jelaskan. Yang namanya sahur itu kan ya makan ya Pak ya. Dan biasanya kita mengidentikan makan sahur itu ya
makan nasi kan begitu kan. Nek enggak makan nasi yo bukan sahur namanya. Ya. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, makan sahurlah kalian walau bijur'ati ma'in, walaupun dengan seteguk air. Yo minum tuh yo sahur kan begitu. Ya. Tapi kita kan enggak toh, bukan kita ya, mudah-mudahan enggak ya. Secara umum kan orang-orang itu kalau nggak makan nasi lengkap begitu kan dengan 4 sehat 5 sempurna itu kan nggak makan sahur namanya. Ya, padahal minum itu juga makan sahur. Kan begitu ikhwan sekalian. Ya. Maka ya harus kita perhatikan ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Makanya di sana ada pembahasan begini. Makan sahur yang paling baik itu kan waktunya kan itu diakhirkan. Ya. Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu an, tasakharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Setelah makan sahur itu kami langsung salat. Ya. Maka ditanyakan kepada beliau, qultu, jarak antara adzan dengan sahur itu berapa? Maka kata beliau, qadru khamsina ayah. Kira-kira 50 ayat. 50 ayat. Ya. Mungkin kita bertanya, ya, iki mocone pelan apa banter kan begitu kan? Begitu kan. Ya apa koyok Syekh Timur Tengah itu apa koyok sing blekak-blekok itu kan begitu kan. Ya. Ala kulli hal sekalian, ketika mereka selesai makan sahur itu mereka langsung sholat dan jaraknya itu 50 ayat. Tapi kalau kita kelihatannya ini kan tidak memungkinkan, Pak. Kenapa tidak memungkinkan? Karena hidangan kita kan banyak, Pak. Itu. Kalau dulu pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan mereka itu apa coba? Kurma kan? Nikmat sahur al-camr. Ya, sebaik-baik makan sahur itu ya pakai kurma, Pak. Makanya nek kira-kira 50 ayat itu kira-kira untuk makan makan sahur jaraknya cuma 50 ayat itu kira-kira bisa nggak terpenuhi? Bisa, Pak. Mudah. Tapi kan kita kan beda toh. Ya, di persiapan nih lauk ya ini gitu kan yo. Yo, nek kira-kira nek jenengan mau mempraktekkan ini kira-kira loh ya, kira-kira. Ini kayaknya agak kesulitan, Pak. Ya. 50 ayat itu kira-kira berapa menit coba? 10 menit ada, Pak? 10 menit toh. Jenengan sanggup siap, ya. Pas mau adzan tinggal 10 menit baru makan. Kita enggak rampung kelihatannya. 10 menit enggak rampung kelihatannya. Ya. Ya tadi itu karena yang kita makan ya, Pak, banyak. Tapi ala kulli hal secara umum bahwasanya mengakhirkan makan sahur itu adalah sesuatu yang sangat diutamakan. Ya, afdal. Baik kan itu kan? Baik, tapi sekali lagi ini tidak wajib. Ya. Maka ikhwan sekalian, subhanallah, mereka tuh para sahabat itu sudah makan sahur itu langsung apa? Langsung sholat, Pak. Tapi kalau kita kan beda kan, habis makan sahur langsung tidur kan begitu kan? Banyak kan kayak begitu? Ya akhirnya sholat subuh ketinggalan kan itu kan. Kenapa? Habis makan sahur, karena makan sahurnya itu jam 2, jam 3 itu kan. Setelah itu ya tidur ngantuk, akhirnya sholat subuh enggak di masjid, akhirnya di rumah pun ya jam 7 kan begitu kan. Masya Allah kan. Karena tadi itu ya. Makanya kan sekalian untuk mensiasati itu akhirkan makan sahur biar nanti kita bisa mengikuti sholat subuh. Kan begitu secara berjamaah. Sekali lagi mengakhirkan makan sahur itu sangat dianjurkan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barokah, karena makan sahur itu ya di dalamnya ada barokah. Barokah itu apa sih? Barokah itu menurut para ulama az-ziyadatu bil khair, tambahan kebaikan.
Tambahan kebaikan maksudnya bagaimana? Ya, bisa jadi ikhwan sekalian, nek kita makan sahur, jelas ya insya Allah itu kita mengikuti sunnah karena sunnahnya makan sahur. Jadi begini ikhwan sekalian, kadang kala kita ini akon kan wis wareg, Pak. Ya. Aku ndak butuh makan sahur, aku masih kenyang, ya. Karena pemahaman mereka nek sahur itu makan kan begitu kan? Ya. Maka kalau kita mungkin karena mungkin kita dari ba'da isya ba'da maghrib makan terus kan begitu Pak ya. Makan terus akhirnya mau sahur itu kayak rapi enak banget begitu kan? Ya sudahlah itu kan kalau nggak bisa makan nasi ya tadi itu ya sahurlah dengan seteguk air. Jangan sampai meninggalkan makan sahur ini. Kenapa? Karena di dalamnya ada barokah. Ya, kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa jadi Pak dengan sahur ini karena di situ ada barokahnya. Kita nanti pas siangnya itu, ya itu insya Allah kita akan kuat Pak. Dibantu dengan makan sahur ini kan, ya. Dan bisa jadi dengan makan sahurnya itu kan barokah, kan kebaikan. Bisa jadi dengan makan sahurnya itu ketika ada orang ya yang makan di samping kita, mungkin minggu kemarin sudah saya jelaskan, ketika ada orang yang makan di samping kita, kemudian kita puasa dan kita bisa bersabar gitu kan, itu kan pahalanya kan besar gitu ya Pak ya. Dan kita ini kan didoakan atau malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang berpuasa, kemudian di sampingnya ada orang yang makan dan minum, kemudian kita yang berpuasa ini bisa bersabar, tidak memarahi dia, tentunya kita menasihati dia, maka malaikat itu memberikan salawat kepada kita. Memberikan salawat kepada kita itu maksudnya apa? Malaikat itu akan mendoakan kita. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia. Ya siapa itu? Yang tadi yang berpuasa kemudian di sampingnya ada orang yang makan tetapi dia tetap bersabar. Tapi sekali lagi jangan ngundang orang sampean makan yang samping kuai aku tak sabar begitu. Ndak begitu. Ya, jadi begitu ikhwan sekalian, maka tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Tambahan kebaikan, Pak. Dan tambahan kebaikan kan kita tidak ngerti. Ya, apa yang akan kita dapatkan nanti ketika kita makan sahur tadi itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah nanti ketika kita melaksanakan ibadah puasa tadi itu. Mungkin ikhwan sekalian, ketika kita pada siangnya itu kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ada. Kita dipermudah untuk tilawatil Quran, kan begitu, Pak? Dengan makan sahur tadi itu, kita dipermudah untuk berinfak, kemudian bersedekah, kemudian sholat duha dan sholat sunnah yang lainnya, sholat tarawatib, sebelum sholat wajib dan setelah sholat wajib. Kan kita tidak ngerti. Gitu kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah lancarnya ibadah kita pada siangnya ataupun pada malamnya gara-gara disebabkan karena kita makan sahur mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai lewatkan makan sahur walau bicur atimain, walaupun hanya dengan seteguk air. Dan sahur yang paling baik, yang paling bagus kata Rasulullah, nikmas sahur at-tamr. Itu menggunakan pakai kurma. 3 dan hitungan ganjil cukup untuk makan sahur. Bisa jenengan coba enggak masalah. Kuat insya Allah. Ya. Mungkin mikir kita puyuk tenan dong. 3 kurma puyuk kuat sih. Buktikan saja kuat insya Allah. Kuat ya. Nek enggak percaya 3 yo sak toples lah kan. Masa sih enggak kenyang 1 toples kan gitu kan. Insya Allah. Insya Allah kuat ya, insya Allah kuat. Kenapa? Karena itu yang sahur yang terbaik itu yo kurma, Pak. Makan kurma itu yang terbaik ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut hadis yang berikutnya. Wa an Sulaiman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sulaiman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala,
Beliau bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Jika salah seorang di antara kalian berbuka, falyuftir ala tamrin, hendaklah kalian berbuka pakai kurma. Fa illam yajid falyuftir. Kalau tidak mendapatkan kurma itu, maka falyuftir ala ma'in. Maka dengan apa? Air. Fa innahu tahurun. Karena itu ikhwan sekalian, itu bisa membersihkan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan begini. Hadis perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin. Rasulullah itu nek berbuka beliau pakai rutab. Ya. Kemudian qabla ayyusalli, sebelum beliau salat. Fa illam yakun fa'ala tamaratin. Kalau enggak ada rutab, maka apa? Dengan tamr. Ya. Kurma kering. Kalau rutab itu kan kurma basah. Ya, kalau tamr itu kan kurma kering. Nek rutab itu kan mestinya kan biasanya kan mahal. Kayak seperti kurma apa itu Pak? Ajwa gitu ya Pak ya. Itu kan rutab itu. Nek kurma kering itu ya kayak seperti yang kurma-kurma yang murah-murah itu kan, yang kering-kering. Biasanya yang berasal dari mana tuh? Dari Irak, dengan kan mungkin ya kena bom-bom gitu loh, kan banyak perang kan. mungkin begitu. Akhirnya atau di Mesir mungkin. Akhirnya masuk Indonesia kan yo garing kan gitu Pak ya. Mungkin tapi ya Pak ya. Tapi jenengan bisa tahu membedakan kurma basah dengan kurma kering itu kan? Ya. Jadi kurma basah itu ya kayak seperti ajwa itu, tapi yo mahal. Makanya kan ada pilihan Pak. Ya. Nek berbuka itu yo pakai rutab itu, pakai kurma basah itu, ikhwan sekalian. Urutannya kan begitu secara perbuatan ini ya. Kemudian kalau nggak ada kurma basah itu ya pakai tamr. Ini harus kita bedakan ya. Kadang ada kan orang yang nggak bisa membedakan antara rutab dengan tamr, itu beda Pak. Ya memang kurma kan begitu kan, semuanya itu kurma. Tapi basah dengan kering. Tapi nek basah biasanya ya mahal, tapi itu nyunah Pak. Ya. Ya ini bisa kita lakukan nek bagi mereka-mereka yang uangnya longgar untuk beli itu kan gitu kan, ya silakan saja diamalkan sunnah ini yang terbaik. Rutab kemudian kurma, fa illam yakun fa'ala tamaratin fa illam yakun hasawatin min ma. Kalau itu ndak ada, rutab ndak ada, kemudian tamar enggak ada, baru air. Ya, kalau kita kan beda dong ya. Bukan itu dulu, bukan rutab itu dulu yang kita ambil itu. Ya. Padahal pilihannya kan begitu kan? Air putih ya Pak. Air putih. Yang kalau kita paham air ya air Pak. Kalau cola itu air enggak? Air enggak Pak? Bukan, itu bukan, namanya sudah bukan air sudah itu. Ya cola kan gitu kan? Kan begitu kan? Kan dia kan sudah berubah toh Pak. Iya, dia sudah berubah. Ya, yang dimaksud dengan air itu ya air putih kan begitu kan. Kalau dia kayak seperti kita ada air putih, kemudian kita kasih telongkan teh itu kan, itu kita sebut teh apa air? Teh itu kan. Teh itu bukan air. Kenapa? Karena sudah berubah. Kan sudah berubah itu bukan masuk. Oh ini kan teh Pak begitu. Oh bukan, itu bukan air tapi teh kan begitu kan, tapi teh. Air itu yo air kan begitu kan, itu yang belum berubah itu namanya air itu. Nek cola itu yo bukan air itu ya. Maka ikhwan sekalian, kadangkala kita ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan itu, artinya kita mampu untuk menyediakan sesuai dengan sunnah itu, tapi kadangkala kita tidak mau mengamalkan sunnah itu, mungkin karena tidak paham pahala yang ada di situ atau bagaimana begitu kan. Tapi yang jelas secara ekonomi dia mampu sebenarnya, tapi dia ndak ora marem Pak nek kurma dhisik ora marem kan gitu kan. Ya memang harus kita biasakan. Kalau ada kurma, yo apa salahnya sih kita makannya cuma
3 biji toh, ya 3 biji atau 1 lah, itu kan 1 atau 3, yang sunnah itu kan 3 itu kan. Apa salahnya sih ya? Apa salahnya sebelum ke kolak dan lain sebagainya itu kita makan kurma tadi itu sesuai dengan sunnah. Insyaallah mudah kok, insyaallah mudah. Itu urutannya ikhwan sekalian. Lah urutannya yang lain-lain tadi kayak seperti pisang goreng, kolak itu anu kesekian sudah itu. Nek sudah makan kurma, apa namanya, air itu barusan gitu kan. Ya, tapi kita kan tidak tahu dibalik kan, gitu kan, dibalik. Ya, masya Allah, itu kan. Wallahu alam bisawab. Maka ikhwan sekalian, tetapi ingat ya. Kita sering sampaikan bahwa memang menggunakan kurma, rutop, tamr, air ketika berbuka itu sekali lagi itu ndak wajib, Pak. Ndak wajib, ya. Tapi itu sunnah. Cuma kita ini kan ikhwan sekalian adalah orang yang mudah-mudahan kita senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah, ada kan? Kenapa? Karena ketinggian seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu karena amalan-amalan sunnahnya. Artinya yang wajibnya beres kan gitu kan? Nek sunnahnya beres, mestinya wajib beres, ya. Sunnahnya beres, wajibnya nggak beres, nggak bener itu. Kan begitu kan? Iya. Ya. Sholat malam itu sunnah apa wajib? Sunnah dong. Sholat subuh, ya wajib. Ada orang yang sholat malam itu jam 2, jam 1. Ya itu kan. Sampai berapa jam itu? Ya dia melaksanakan sholat malam itu semangat dia. Tapi ternyata apa? Sholat subuh itu jam itu kan begitu kan? Ini keliru ini. Ya keliru. Ya. Kalau kita milih mendingan yang wajib itu yang kita pilih kan begitu kan? Sholat subuh tepat waktu kan begitu kan? Ya, tapi ala kuliah insyaallah ikhwan sekalian, insyaallah orang yang selesai dalam urusan wajibnya maka dalam urusan sunnah insyaallah juga bisa. Itu kan mestinya orang yang selesai dalam urusan sunnahnya mestinya wajib itu mestinya sudah selesai. Kalau tidak selesai berarti bermasalah. Ya, berarti apa? Bermasalah. Ya. Maka Khonifuddin rahimahullah itu hukumnya sunnah. Berarti ya sebenarnya boleh sih, ya boleh kan begitu kan, boleh mendahulukan yang lain. Tapi itu kan ya kurang baik, kurang afdol. Apalagi kalau kita berbicara dari segi hikmahnya, ya kan Rasulullah SAW memberikan urutan seperti itu bukan sembarangan. Ya itu kan mesti berdasarkan wahyu dan tubuh kita itu ya memang penerimanya seperti itu. Ya sebagaimana yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Rasul. Kenapa sih harus yang makan manis-manis dulu? Kurma itu kan yang manis, Pak. Ya. Kenapa harus kurma ikhwan sekalian? Kenapa harus berbuka dengan yang manis-manis? Ya, kenapa? Karena pada saat perut kita itu kosong, Pak. Kemudian dimasukkan sesuatu yang manis itu biasanya itu cepat dicerna oleh perut kita dan langsung bisa memberikan kekuatan, biasanya langsung fresh kan begitu, biasanya begitu ya. Teh kan manis, Pak, begitu kan, ya memang manis begitu kan, tapi kan yang nyunah ya tadi itu kurma itu kan sama-sama manis kok kan. Ya manis begitu kan, bisa fresh ya. Maka ikhwan sekalian, kenapa harus kurma? Karena manis tadi itu. Ya, karena manis itu karena ketika perut kita itu dalam keadaan kosong seharian dimasukkan sesuatu yang manis, maka insya Allah itu akan memberikan kekuatan, ya, akan mempreskan pikiran kita. Ya, begitu. Ya, menurut tinjauan secara hikmahnya itu kan begitu, ikhwan sekalian. Kemudian, ya, kenapa harus pakai kurma kering? Ya. Kenapa harus pakai kurma kering? Secara medis, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini yang paham tentunya para dokter medis lah, gitu kan? Ya. Tapi ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau itu bisa untuk kesehatan jantung. Itu kata Ibnul Qayyim. Ya, makanya kalau nggak ada yang basah, yang kering itu bisa untuk kesehatan jantung kita. Makanya subhanallah. Jadi bukan tanpa alasan Rasul memberikan urutan yang seperti itu. Itu untuk jantung kita, obat jantung kita itu kurma kering tadi itu. Ya, secara medis. Kan begitu. Kemudian kenapa setelah tidak ada kurma kering itu harus pakai air, ikhwan sekalian?
Karena biasanya orang yang berpuasa itu biasanya mengalami kekeringan, sedikit kekeringan toh. Ya, sedikit kekeringan lah biasanya nek dibasahi itu biasanya lebih mudah makanan itu masuk. Tapi kok kalau pertama kali itu pisang goreng kan gitu kan sek seret toh Pak kan gitu kan. Yo basahi dulu lah kan gitu kan, basahi sama air nanti pisang gorengnya masuk kan enak kan gitu kan. Jadi ada hikmahnya. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau kita mengikuti sunnah ya seperti itu, ya mari selama kita mampu dan bisa ikhwan sekalian, ya mari kita menjalankan sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biar kita dalam ibadah puasa ini bisa mendapatkan barokah, dalam berbuka mendapatkan barokah, dalam sahur kita juga mendapatkan barokah insya Allah. Jadi begitu ikhwan sekalian, tinggal 1/4 kita pergunakan untuk tanya jawab kalau ada. Ya. Kalau tidak ada ya kita nunggu sholat zuhur. Duhurnya jam 11:30 nih Pak. Gitu? 36. Iya. Monggo. Ada tanyakan? Sudah hampir 1 jam, suara agak habis juga. Monggo. Insya Allah sudah paham semuanya? Atau bingung apa yang mau ditanyakan apa gitu? Berikut. Lewat hidung. Terus? Nggih, terus? Iya. Iya. Jadi begini akan sekalian. Saya contohkan begini. Sebelum saya menjawab itu tentang masalah suntik ya. Apakah suntik itu membatalkan ibadah puasa kita? Nanti kita bisa kiaskan ke sana. Suntik itu ada 2. 1, dia hanya sekedar obat saja. Kemudian yang kedua, suntik ini statusnya dia sebagai pemberi asupan makanan. Kalau yang kedua, jelas itu membatalkan puasa. Tapi kalau yang pertama, itu tidak membatalkan puasa. Itu suntik. Ya. Berarti bolehkah suntik pada bulan Ramadan? Boleh, tapi dilihat dulu suntiknya. Nah, suntiknya koyo impus ya batal puasanya. Kan enggak lewat enggak lewat mulut, Pak. Kan ya tapi kan kenyang toh kan begitu kan. Ya, nek kenyang ya batal kan begitu kan. Batal. Ya. Sama dengan yang tadi itu, Pak. Kalau lewat hidung tadi itu sampai ke kerongkongan, itu yang batal. Tapi sampai kerongkongan enggak tadi? Mesti kerongkongannya. Batal ibadah puasanya. Batal. Ya. Kalau hanya sekedar di hidung, enggak. Kayak seperti kita berwudu. Apa kita berwudu ketika menghirup air ke hidung apa batal wudu kita? Puasa kita? Enggak toh? Enggak. Yang penting jangan sampai ke kerongkongan. Makanya dalam ibadah puasa itu nek kita berwudu itu ya sewajar-wajarnya saja kan gitu kan. Jangan yo semangat-semangat banget kan gitu kan. Berkumur-kumurnya masuk sak gini tapi keluarnya put gitu kan. Itu mestinya masuk itu ya. Masuk segini kok keluarnya cuma sitik kan gitu kan. Ya, tapi kan kita enggak boleh suudzon kan gitu kan. Hanya Allah yang tahu kan gitu kan. Makanya puasanya itu urusan dia dengan Allah, tidak ada yang tahu kan begitu kan. Maka gitu ya Pak. Jadi kalau sudah sampai kerongkongan, walaupun cuma mungkin yang seperti okay. Yang masuk itu apa? Udara. Tapi kan dia kan berubah benda kan? Batal Pak kalau sudah sampai kerongkongan itu. Tapi sudah sampai kerongkongan kan? Iya, lah mendingan begini. Kalau memang kita ada orang yang seperti itu, memang harus batalkan puasanya, kan dibatalkan juga nggak apa-apa.
Artinya kalau dia secara medis tadi anjuran dokter kamu nggak berpuasa karena kamu minum obat, ya sudah kan nggak puasa kan nggak masalah. Artinya orang yang sakit itu kan boleh tidak berpuasa. Ya kenapa harus bertahan kalau memang tidak harus puasa. Jadi begitu. Iya jelas, tidak harus dikotor. Kalau nggak dikotor terus gimana? Iya, jadi sekali lagi secara medis, secara dokter bilang kamu tidak boleh puasa karena penyakitmu begini-begini, ya sudah tidak usah puasa saja kan gitu kan, tidak usah puasa saja. Kalau tapi kita kan tidak boleh nerka-nerka Pak, ya kita tidak boleh nerka-nerka. Ketok ya aku wis ora sapa-sapa kita gitu kan. Lah, sampean menurut sapa? Menurutku enggak bisa. Kalau dari dokter ya mungkin bisa dipercaya kan itu kan. Dari penyakit kita itu karena mungkin harus minum obat. Itu sudah tidak usah puasa masalah kan? Kan begitu kan? Dalam ayatnya kan begitu. Nek puasa itu nek sakit kan tidak boleh berpuasa kan. Maksudnya boleh tidak berpuasa tapi ingat sakit yang memang mengharuskan tidak puasa. Kan begitu ya Pak ya. Tapi kalau jenengan tanyakan tadi itu dalam kondisi normal kalau sampai masuk kerongkongan itu batal. Batal puasanya. Apapun kan begini Pak. Apapun bentuknya nek masuk lewat mulut kita itu kan batalkan puasa. Ya, kayak seperti umpama gitu kan. Umpamanya kerikil kita masukkan ya ke tubuh kita pakai mulut kita batal nggak puasanya? Batal kan nggak mengenyangkan Pak ya pokoknya lewat masuk itu kok ya batal itu dimaafkan kalau ludah air yang bercampur dengan ludah habis wudhu itu ya itu kan sulit toh kemungkinan sulit kan untuk dipisahkan ludah dengan air tadi itu ya maka itu tidak masalah ditelan tapi jangan disimpan banyak-banyak Allah yang tahu gitu kan. Kita nyimpan atau enggak itu Allah yang tahu kan gitu kan. Ya normal-normal saja lah gitu kan. Memang tidak bisa dipisahkan itu enggak apa-apa ditelan kan gitu kan. Allah alam bisawab. Sama Pak dengan makanan yang nyelempit di gigi kita. Boleh enggak? Ya, kita makan nanti pada siang hari. Ya, kalau memang sulit dipisahkan enggak masalah, ya. Enggak masalah. Kalau sulit dipisahkan. Tapi ada ulama menyebutkan itu, ada ulama yang menyebutkan begini, itu maksimal itu kayak seperti biji kacang. Itu batal. Kecil daripada itu. Ini perbedaan ya Pak ya. Lebih kecil daripada itu enggak masalah. Artinya begini, ya kalau saya pribadi kalau itu masih kecil yang tidak bisa dipisahkan. Tapi bisa lah dipisahkan ya, maksudnya ngeludah nggak bisa toh, ludahi saja gitu kan. Tapi kalau memang tidak bisa, ya seperti kecil-kecil banget begitu kan, tidak bisa dipisahkan dan memang harus kita telan ya ditelan nggak apa-apa. Ya, tapi tentu lebih baiknya ya silahkan diludahkan. Ya, kalau begitu kan gini, mungkin kita pas lagi punya penyakit apa namanya sakit gigi yang bolong gitu kan. Nah, akhirnya sengaja kita ini ya subuh nggak sikatan kan gitu kan. Siang kan lumayan kan gitu kan. Cadangan kan gitu kan. Ya enggak boleh kalau begitu. Itu memang sudah menyengaja itu. Ya, wallah alam bisawab. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi kalau sudah sampai kerongkongan itu batal puasanya. Wallah alam bisawab. Jadi begitu. Kalau masalah suntik tadi itu terbagi menjadi dua, ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Begitu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Kan yang dihirup kan berupa apa itu seperti gas gitu loh. Tapi lewat mulut. Lewat mulut ya. Iya. Yang diisap itu apa tak? Gas. Begitu ya. PR Pak buat saya. Insya Allah. Kemarin buat pertanyaan itu waktu membaca oksigen gitu kan? Bukan. Gas tapi ada obatnya. Gas ada obatnya. Lewat mulut. Sampai kerongkongan. Nggih. Sampai kerongkongan ya. Iya. Iya. Saya pelajari insya Allah. PR gitu Pak insya Allah. Ibu-ibu yang seperti saya kan ya cuma makan mau untuk persiapan buka orang itu. Dicicipi gitu. Boleh. Dikunyah pun boleh. Yang penting jangan sampai masuk. Ya. Boleh nggak mengunyah? Boleh. Mengunyah makanan itu boleh. Ya. Dirasa itu boleh.
Tapi kan manis Pak. Iya, tapi kan nggak kerongkongan kan begitu kan? Boleh itu boleh. Allah yang tahu. Bablas enggak itu Allah yang tahu itu kan. Tapi dicicipin itu enggak masalah. Dicicipin tidak masalah. Ya, ngunyah pun juga tidak masalah. Tapi kalau kita ngunyah nggak ada kepulang, ngapain juga ngunyah kan? Jadi begitu. Ya, kayak seperti begini kan sekarang. Kan tidak masuk kan? Kayak seperti kita mandi pada siang harinya. Pas lagi posisi capek gitu kan, nggak fresh gitu kan. Akhirnya kita mandi, nyemplung gitu kan. Batal nggak puasanya? Selama dia tidak minum, tapi kan sehat Pak. Tidak batal. Para ulama juga tidak batal. Ya. Jadi kalau kita dalam keadaan lemes begitu kan, kemudian kita mandi, itu kan untuk menyegarkan itu ada ulama. Tapi khilaf ya, perbedaan para ulama loh ya. Aku tak miliki wae kan begitu. Ya, ada ulama mengatakan itu tidak batal. Kenapa? Kan tidak masuk kan begitu kan? Kan tidak masuk. Segernya itu kan bukan karena kita makan, gitu kan. Maka mandi pada siang hari itu tidak membatalkan ibadah puasa kita. Berarti nek gitu Pak, boleh berarti kita renang jam 12 siang gitu kan. Wah, itu memang mau menyangga minum. Supaya puasa kok renang kan begitu kan. Ya. Allah alam bisawab. Jadi begitu cukup? Ada lagi Pak? Oke. Jadi tadi ada jenis suntikan yang satu membatalkan, yang satu tidak. Oke. Jadi kalau kita ke contohnya ini dokter Asis, Oke. dokter Asis itu dia bawa suntikan banyak. Ya apapun sakitnya ini suntikannya ini sama. Itu jelas itu namanya vitamin. Oke. Termasuk vitamin termasuk membatalkan. Iya. Berarti kan nutrisi itu ya. Batal. Kalau dia sebagai vitamin nutrisi menguatkan itu batal. Tapi kalau hanya sekedar suntik biasa, ya kata Ibnu Qayyim yang saya pahami itu enggak. Ada kan suntikan yang tidak sebagai, ada nggak Pak? Ada nggak kira-kira? Mestinya ada. Ya, mestinya ada. Karena itu jelas oleh para ulama. Ada ya Pak ya. Suntikan yang bukan nutrisi itu ada kan? Ada. Iya, berarti itu yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim itu tidak membatalkan puasa. Kalau dia sebagai vitamin, nutrisi itu batal puasa. Jadi begitu. Maka perhatikan ketika kita mau suntik itu ya ini sebagai vitamin apa nutrisi atau sebagai biasa kan gitu kan, maka iya, tanya sama dokternya, jangan pura-pura enggak tanya gitu kan. Jadi begitu. Kalau impus itu jelas. Kalau impus itu para ulama sepakat, impus itu membatalkan apa? Ibadah puasa. Kenapa? Karena tadi dia nutrisi sudah itu kalau impus, bikin sehat kok. Itu kalau impus. Ya. Jadi begitu. Maka ikhwan sekalian, ya diperhatikan ketika kita suntik tadi itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau yang tadi kayak seperti yang tadi itu kalau sudah kerongkongan, yang saya pahami itu kalau berupa benda itu batal. Cuma tadi itu kan bentuknya gas ya Pak ya. Itu yang saya pelajari. Kalau tetes mata itu memang ada ulama mengatakan itu yo batal, ada mengatakan tidak batal. Ya, Allah alam bisawab. Jadi begitu. Memang dalam persoalan fikih ya memang ya rentan dengan perbedaan seperti itu yang kita tentunya mengambil yang paling selamat untuk kehati-hatian kita. Allah alam bisawab. Mungkin demikian nih Pak ya. Cukup mungkin. Kita mungkin sholat di rumah saja mungkin nih Pak ya. Di masjid maksud saya. Apa ini sudah masuk ini belum? Oke, persiapan Pak sholat di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kita lanjut dan depan insyaallah mungkin sebelum kita nanti kajian mungkin jenengan bisa pelajari dulu hadisnya, nanti bisa ditanyakan yang masih ragu, kalau bisa ya saya jawab, kalau tidak bisa ya PR buat
saya. Nah, jadi begitu karena hadisnya sudah ada, terjemahnya juga sudah ada, nanti tinggal dipelajari maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti saya jelaskan ya sesuai dengan apa yang kita pahami yang saya baca dari kitab-kitab para ulama. Demikian mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.